pergi ke sawah cari belut. Oke guys. Oh, bisa. Bab 536 sampai 540. Lin Dongling merasa hampa. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Kekosongan di sekitarnya terdistorsi. Dia menggerakkan anggota tubuhnya. Rasakan aktivitas sel-sel di tubuh Anda. Mereka tampak sama bersemangatnya dengan dia. Kekuatannya telah terungkap sepenuhnya. Kalau begitu mari kita mengambil keputusan cepat. Aduh, tubuh Lin Dong menghilang seketika. Rasanya seperti sambaran petir melintas. Bergegas menuju kapal perang galaksi keluarga Feng. Feng Xingjian masih kaget dan belum pulih. Tiba-tiba matanya melebar. Yang akan datang, sangat cepat, ups. Kapal perang galaksi tidak dapat menahan serangan puncak tingkat penguasa alam semesta. Feng Xingjian berteriak keras, mundur, namun, suara itu keluar begitu saja dari mulutnya. Sebelum orang lain bisa mengambil tindakan apapun, Lin Dong telah tiba di depan tubuh besar galaksi battleship. Tangan kanan terkepal, pukulan di kapal perang galaksi. Ini bukanlah pukulan sederhana, itu adalah Divine Fist of the Void, salah satu dari 3 keterampilan tempur yang diberikan oleh sistem. Meski hanya entry level, tapi itu dilakukan oleh Lin Dong, yang berada di puncak kekuatan tempur tingkat penguasa alam semesta. Kekuatannya tidak bisa diremehkan, jika Anda perhatikan dengan teliti. Anda bahkan dapat melihat retakan di sekitar tangan kanan Lin Dong. Ini menunjukkan betapa kuatnya pukulan ini melebihi pukulan sebelumnya yang dilakukan Lin Dong. Song Simin dan yang lainnya menatap sosok Lin Dong. Tapi bagaimana Lin Dong bisa menghilang? Mereka tidak menyadarinya sama sekali. Hanya sekejap mata, Lin Dong sudah mencapai jarak puluhan kilometer. Sesampainya di depan galaksi battleship, sebuah pukulan menghantam kapal perang besar itu. Bang! Suara memekakkan telinga bergema di seluruh kehampaan. Bahkan orang kuat seperti Song Simin di bumi berjarak 2 hingga 300 km. Itu juga membuat telinga mereka berdengung. Semua orang menutup telinga mereka. Ekspresi kesusahan muncul di wajahnya. Lin Dong menggunakan Void Divine Fist untuk pertama kalinya dan menyerang galaksi battleship keluarga Feng. Kapal perang galaksi yang diklaim mampu menahan serangan puncak bintang itu seperti kertas. Tidak mungkin ia bisa menahan serangan sekuat itu. Pertama, kekuatan tempur Lin Dong telah mencapai puncak tingkat penguasa alam semesta, yang tidak sebanding dengan puncak tingkat bintang. Kedua, Lin Dong menggunakan keterampilan tempur yang kuat, Void Divine Fist. Bahkan di seluruh galaksi, keterampilan tempur sangat langka. Hanya beberapa kekuatan besar yang memilikinya, dan semuanya adalah harta klan. Keduanya ditumpangkan, kapal perang galaksi adalah senjata militer strategis kekaisaran galaksi. Dia dipukul langsung oleh Lin Dong. Sebuah lubang besar dengan diameter beberapa ratus meter menembus seluruh lambung kapal yang besar. Lin Dong bahkan bisa melihat kekosongan di sisi lain melalui lubang besar. Ini, pukulan yang sangat kuat. Lin Dong menatap tangan kanannya. Dia sendiri takut dengan kekuatan pukulan ini. Anda harus tahu bahwa ketika dia menendang galaksi battleship tadi, kapal itu hanya berjarak puluhan kilometer, dan tidak ada kerusakan berarti pada kapal perang itu sendiri. Tapi pukulan ini, itu ditembus secara langsung. Kekuatan semacam ini, jika terkena di bumi, itu mungkin bisa menembus bumi, terlalu kuat. Ketika Lin Dong masih menyesali serangan penuhnya yang terlalu kuat, kekuatan mentalnya tiba-tiba menemukan bahwa energi di dalam kapal perang berkembang sangat cepat. Akan meledak,
Dia dengan cepat menghindar dan kembali ke Song Simin dan yang lainnya. Ledakan kapal perang sebesar itu bukanlah lelucon. Lindong bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalamnya. Bahkan pada jarak 2 hingga 300 km, dampaknya dapat dengan mudah membunuh orang seperti Song Simin yang bahkan belum mencapai tingkat satelit. Bahkan mungkin berdampak pada bumi. Oleh karena itu, Lindong harus berdiri di depan mereka untuk menahan dampak ledakan yang menyebar ke arah ini. Lindungi para elit bumi seperti Song Simin dan keselamatan bumi. Di dalam ruang kendali galaksi Battleship, alarm berbunyi ketika Lindong menembus lambung kapal. Alarm, alarm, alarm. Pertahanan kapal perang telah hancur total. Prosedur internal telah hancur total. 10, 9, saya mendengar suara mekanis ini. Seluruh ruang kendali galaksi Battleship berada dalam kekacauan. Kapal perang Galaktika akan meledak, tinggal di sini akan menyebabkan kematian. Mereka ingin membuka saluran darurat kapal perang dan melarikan diri. Namun program tersebut telah rusak total. Kapal perang tidak dapat dioperasikan sama sekali sekarang. Semua sistem kendali juga gagal. Mereka hanya bisa menunggu untuk mati di sini. Feng Xingjian tidak terlalu peduli saat ini dan meraih Feng Jiuxiong dan Feng Ziyu di sampingnya dengan satu tangan. Kekuatan tempur tingkat penguasa alam semesta meledak. Tubuh itu naik ke langit. Tabrakan langsung ke galaksi Battleship. Melarikan diri dari ruang kendali. Yang lain melihat tempat untuk melarikan diri. Segera berkerumun. Namun, kecepatan mereka tidak secepat Feng Xingjian. Apalagi pintu keluarnya kecil dan jumlah orangnya banyak. Sebelum mereka bisa melarikan diri dari tempat aman. Boom! Seluruh galaksi Battleship meledak dengan suara keras. Dampak dahsyat dari ledakan tersebut menyebar ke segala arah. Ah! Terdengar jeritan. Anggota keluarga Feng yang tidak melarikan diri jauh ini hanya punya waktu untuk menjerit sebelum mereka langsung menjadi abu oleh suhu yang sangat tinggi yang dihasilkan setelah ledakan galaksi Battleship. Feng Xingjian menyaksikan semua ini terjadi dari kejauhan, tetapi tidak dapat menghentikannya. Langsung membuat hati dan kantong empedunya pecah dan matanya menjadi merah. Kemarahan memenuhi dadanya, itu hampir membuatnya marah dan marah. Kerugian kali ini terlalu besar. Tidak hanya begitu banyak anggota elit keluarga Feng yang meninggal. Bahkan kapal perang galaksi pun hancur. Anda harus tahu bahwa bahkan keluarga Feng, salah satu keluarga besar di Kekaisaran Galaksi, hanya memiliki 3 kapal. Inilah yang telah dikumpulkan oleh keluarga Feng selama bertahun-tahun dan diperoleh dari Kekaisaran Galaksi. Sekarang sebuah kapal telah hancur, bagaimana Anda menjelaskannya kepadanya ketika dia kembali? Kerugian ini, keluarga Feng tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun. Siapa sangka, itu adalah operasi yang pasti berhasil. Bagaimana kecelakaan sebesar itu bisa terjadi, datang ke planet dengan kehidupan asli di tepi galaksi Bima Sakti? Dalam pandangan keluarga Feng, tidak mungkin gagal. Terlebih lagi, Feng Xingjian, master kedua dari keluarga Feng, yang memiliki kekuatan tempur tingkat penguasa alam semesta, dikirim ke sini. Tidak ada alasan untuk gagal. Feng Xing dibangun di jantung galaksi Bima Sakti, dan juga merupakan raksasa. Namun, akibatnya adalah tamparan di wajah seluruh anggota keluarga Feng. Kali ini tindakan keluarga Feng bisa dikatakan telah memusnahkan seluruh pasukan. Karena dia menghadapi Lindong, yang kekuatan tempurnya mencapai puncak level penguasa alam semesta dan memiliki 3 keterampilan tempur. Sulit untuk mengatakan apakah Feng Xingjian, penguasa alam semesta, dapat melarikan diri.
Adapun Feng Jiuchong dan Feng Ziyu sudah ketakutan setengah mati. Mereka melihat kapal perang galaksi yang meledak di kejauhan. Pikiranku menjadi kosong, kakek. Tuan kedua, apa yang harus kita lakukan? Feng Xingjian tidak menanggapi mereka. Karena dia sendiri belum memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dampak ledakan dengan cepat mencapai Lindong, Song Ximin dan yang lainnya menjadi tegang. Bahkan sejauh ini, mereka juga bisa merasakan betapa dahsyatnya kekuatan ledakan tersebut. Tapi ada Lindong yang berdiri di depan, beri mereka sedikit rasa aman. Karena mereka tahu, selama Lindong ada di sini, ini akan sangat aman. Lindong perlahan-lahan menjadi dewa maha kuasa di antara orang-orang ini. Sungguh, dampak ledakan galaksi Battleship menghilang di depan Lindong. Seolah-olah ada penghalang besar yang tidak bisa dihancurkan berdiri di depannya. Membuat mustahil untuk bergerak maju sama sekali. Ini tentu saja adalah hasil dari Lindong yang menggunakan kekuatan mentalnya yang besar untuk memblokirnya. Kekuatan mentalnya telah melampaui tingkat penguasa alam semesta. Sangat mudah untuk memblokir dampak ledakan ini. Feng Xingjian juga melihat adegan Lindong berdiri di depan sekelompok manusia bumi, menghalangi dampak ledakan galaksi Battleship. Cara orang asli ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Kapal perang galaksi adalah senjata strategis militer penting yang diproduksi oleh Kekaisaran Galaksi. Meski hanya bisa menahan serangan level bintang puncak, tetapi bahkan kelas Space Lord tidak dapat menembus galaksi Battleship hanya dengan satu pukulan dan membuat lubang besar berdiameter ratusan meter, menghancurkan galaksi Battleship sepenuhnya. Bagaimanapun, dia, Feng Xingjian, tidak akan pernah bisa melakukannya. Bahkan kakak tertuanya, Feng Xingzu, kepala keluarga Feng yang juga berada di puncak tingkat penguasa alam semesta, tidak dapat melakukannya. Intensitas serangan ini telah melampaui jangkauan tingkat penguasa alam semesta. Jika tebakannya benar, penduduk asli ini harus memiliki keterampilan tempur ofensif terbaik. Ada juga cara untuk melawan dampak ledakan. Cakupannya begitu luas bahkan bumi di belakangnya pun terlindungi sepenuhnya. Buntut dari ledakan galaksi Battleship hanya bisa melewati kekosongan yang mengelilingi bumi. Itu tidak dapat mempengaruhi bumi sama sekali. Ini harus menjadi keterampilan tempur pertahanan terbaik. Mengerikan, manusia pribumi ini sungguh menakutkan. Kekuatan tempur puncak tingkat penguasa alam semesta. Ditambah dua keterampilan tempur terbaik, satu menyerang dan satu bertahan. Ia telah mampu melompati dan menantang keberadaan tingkat master alam semesta setengah langkah. Mengingatkan pada fakta bahwa Lindong juga memiliki kekayaan yang sangat besar untuk membeli bumi dan menjadikan bumi sebagai planet warga tingkat tinggi Kekaisaran Galaksi. Kekuatan yang kuat, dua keterampilan tempur terbaik, dan kekayaan besar. Penduduk asli bumi ini pasti mendapat aset yang ditinggalkan oleh setidaknya penguasa domain alam semesta atau bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa alam. Ini menjelaskan segalanya. Feng Xingjian benar-benar ingin mengambil dua keterampilan tempur terbaik ini dan semua aset yang ditinggalkan oleh orang kuat itu sebagai miliknya. Sayangnya dia tidak memiliki kekuatan. Feng Xingjian sedang melihat Lindong dan bertanya-tanya tentang dia. Lindong juga memandangnya. Mata mereka bertemu dalam kehampaan. Penduduk bumi, saya akui bahwa saya meremehkan Anda. Feng Ruochen membunuh 100.000 orang di planet Anda, dan Anda juga membunuhnya. Dan sekarang Anda juga telah menghancurkan kapal perang galaksi keluarga Feng saya dan semua elit, menyebabkan keluarga Feng kami kerugian besar bisa jadi dianggap sebagai balas dendam.
mulai sekarang, kita sudah beres. Mulai sekarang, kita tidak akan merusak sungai. Bagaimana? Feng Xingjian bertanya dengan damai. Menghadapi kekuatan tempur puncak Lindong di tingkat penguasa alam semesta, ditambah dengan 2 keterampilan tempur terbaik. Sekalipun dia menggunakan semua kartunya, dia tetap tidak memiliki peluang untuk menang. Oleh karena itu, tuan kedua dari keluarga Feng, yang menguasai galaksi Bima Sakti, harus tunduk. Kamu bilang 2 penyelesaian adalah 2 penyelesaian. Kamu sudah mengatakan bahwa Feng Ruochen membunuh 100.000 orang di bumi. Dan aku baru saja membunuh beberapa dari kamu. Jika 1 nyawa bernilai 1 nyawa, keluarga Fengmu harus mengirim lebih dari 90.000 orang. Hanya bunuh dia, kata Lindong sinis. Jangan melangkah terlalu jauh. Tahukah kamu nilai dari galaksi Battleship? Bahkan jika keluarga Fengku adalah salah satu keluarga besar kekaisaran galaksi, setelah bertahun-tahun terakumulasi, aku hanya memiliki 3 kapal. Sekarang kamu telah menghancurkan 1. Anda, apa lagi yang Anda inginkan? Menurut Anda, galaksi Battleship sangat berharga, tetapi menurut saya, itu hanyalah benda mati. Bagaimana bisa dibandingkan dengan manusia yang memiliki darah, daging, pikiran, dan kehidupan? Apakah kematian 100.000 manusia di bumi menjadi sia-sia? Selain itu, jika tinjuku tidak lebih besar dari tinjumu hari ini, apakah kamu masih akan memberitahuku omong kosong ini? Aku akan memasang tanda budak di bumi dan mengubah manusia di bumi menjadi kamu adalah budak keluarga Feng. Jadi, aku tidak mengakui kepolosanmu. Aku akui tinjumu lebih besar dari milikku sekarang. Tapi jangan lupa bahwa keluarga Feng kita telah berdiri di kekaisaran galaksi selama bertahun-tahun dan memiliki fondasi yang kuat. Itu bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Bahkan jika kamu tinggal bersamaku hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri pada akhirnya tidak bermanfaat bagi kedua belah pihak. Keluarga Feng kami tidak ingin membentuk musuh kuat lainnya tanpa alasan. Begitu pula Anda, ada puluhan miliar manusia di bumi yang menunggu Anda untuk melindungi kami. Jadi Anda harus melakukannya untuk berpikir jernih. Saran Feng Xingjian. Dia tahu bahwa jika dia ingin bertahan hidup hari ini, dia hanya bisa memulai dari bumi. Penduduk asli ini jelas menganggap bumi sangat penting. Jadi ini adalah satu-satunya kesempatannya. Kalau tidak, saya mungkin akan berakhir di sini hari ini. Apakah kamu mengancamku dengan bumi? Lindong menyipitkan matanya, dan niat membunuh di tubuhnya langsung menyebar, mengisi seluruh kekosongan. Saya telah berada di Bima Sakti selama ratusan tahun dan telah mengalami banyak nyawa dan kematian. Saya bukanlah orang yang rakus hidup dan takut mati. Saya tidak ingin kita berdua kalah. Jika Anda meninggalkan saya di sini hari ini, bahkan jika Anda bisa melarikan diri, di manakah bumi di belakang Anda? Di mana kerabat dan teman Anda? Mereka pasti akan dihancurkan oleh keluarga Feng. Saya kamu kembali untuk membalas dendam dari keluarga Fengku di masa depan. Terlepas dari apakah kamu bisa berhasil. Apakah hasil ini yang kamu inginkan? Lindong terdiam sesaat. Bumi memang merupakan kelemahannya. Feng Xingjian juga berbicara tentang rasa sakitnya. Jika bumi benar-benar dihancurkan oleh keluarga Feng, bahkan jika dia membunuh semua orang di keluarga Feng di masa depan, apa yang akan terjadi? Jika apa yang dikatakan Feng Xingjian benar, Lindong pasti setuju tanpa ragu-ragu. Sayangnya perkataan Feng Xingjian tidak bisa dipercaya sama sekali. Ia memahami apakah itu lingkaran kecil di bumi atau lingkaran besar seperti galaksi Bima Sakti. Didorong oleh keuntungan, tidak ada perkataan siapapun yang bisa dipercaya. Biarkan Feng Xing membangunnya kembali hari ini. Mungkin dalam beberapa bulan, keluarga Feng yang lebih kuat datang.
Bisakah kamu mewakili seluruh keluarga Feng? Meskipun Lindong tidak mempercayai Feng Xingjian, dia tetap bertanya. Saya adalah majikan kedua dari keluarga Feng. Adik dari kepala keluarga Feng, Feng Xingzu. Kekuasaan saya di keluarga Feng adalah yang kedua setelah kepala keluarga. Jadi saya secara alami dapat membuat keputusan. Jawab Feng Xingjian. Di saat yang sama, dia merasa lega. Pihak lain menanyakan pertanyaan seperti itu. Instruksinya masih bisa dinegosiasikan, selama kamu bisa bertahan. Siapa yang ingin mati? Selain itu, kapal perang galaksi hancur dalam satu pukulan. Bahkan kabar tersebut tak sempat sampai ke pihak keluarga. Jika saya benar-benar mati di sini, pihak keluarga tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengetahuinya. Lembur, jika penduduk asli ini dibiarkan menerobos ke tingkat master domain kosmik lagi, hasilnya akan lebih buruk. Adapun apakah akan membiarkan bumi pergi, ini jelas mustahil. Posisi keluarga Feng sudah goyah. Jika orang tahu bahwa mereka dimanipulasi lagi sesuka hati oleh planet kehidupan asli. Bahkan tidak tertawa terbahak-bahak, apakah Anda masih membutuhkan posisi keluarga hebat? Diperkirakan nenek moyang akan keluar dan menamparnya hingga tewas. Kembalilah ke bumi lain kali. Pastikan untuk melakukan persiapan yang lengkap. Penduduk asli ini tidak boleh melarikan diri. Kalau tidak, kita akan menghadapi monster yang kesepian dan sangat berbakat. Keluarga Feng tidak akan memiliki kehidupan yang mudah di masa depan. Oke, karena Anda dapat membuat keputusan untuk seluruh keluarga Feng, biarkan keluarga Feng Anda mengirimkan salah satu dari dua kapal perang galaksi yang tersisa kepada saya di bumi. Dan kemudian mengumumkannya secara publik di internet atas nama keluarga Feng Anda. Mulai sekarang terus, aku tidak akan pernah berhenti menyerang bumi, sehingga kita bisa jelas di kedua sisi. Lindong berpikir sejenak dan berkata, ini adalah solusinya. Jika keluarga Feng benar-benar mengumumkannya secara terbuka di internet, mereka tidak akan pernah mengambil tindakan terhadap bumi mulai sekarang. Kirimkan kapal perang galaksi lainnya, maka masalah ini berakhir di sini. Dia tidak akan menimbulkan masalah pada keluarga Feng lagi. Bagaimanapun, Feng Xingjian benar, melanjutkan hanya akan merugikan kedua belah pihak. Mustahil bagi Lindong untuk tidak memikirkan puluhan miliar manusia yang hidup di bumi. Dia juga tidak ingin melakukan apa yang dikatakan Feng Xingjian. Akhirnya dia menjadi penyendiri, apa gunanya menjadi tak terkalahkan di alam semesta. Terlebih lagi, keluarga Feng adalah salah satu keluarga besar di Kekaisaran Galaksi. Dia seharusnya tidak menarik kembali kata-katanya. Internet sudah sangat berkembang sekarang, setelah diumumkan secara publik. Seluruh galaksi akan mengetahuinya. Setidaknya mereka tidak akan melanggarnya. Adapun apakah hal itu akan terjadi di masa depan? Lindong tidak lagi peduli. Efek penundaan telah tercapai. Tunggu sampai kekuatannya menembus lagi. Dia sama sekali tidak takut dengan ancaman keluarga Feng. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Saya tidak akan menyetujui syarat apapun yang Anda sebutkan. Kapal perang galaksi adalah senjata strategis militer penting Kekaisaran Galaksi. Bahkan keluarga Feng hanya memiliki 3 kapal setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka punya jika Anda menghancurkan satu. Bagaimana saya bisa memberi Anda yang lain? Adapun mengumumkannya secara publik di internet atas nama keluarga Feng, ini bahkan lebih mustahil. Jika sebuah planet dengan kehidupan asli menyerah, apa yang akan terjadi? Dari keluarga Fengku, Feng Xingjian menolak dengan keras. Feng Xingjian, kapal perang galaksi dan wajah itu penting.
Tapi aku percaya bahwa orang kuat setingkat penguasa alam semesta akan lebih penting lagi bagi sebuah keluarga. Apakah kamu benar-benar mempertimbangkannya? Lindong berkata dengan suara dingin. Apakah kamu yakin ingin menjadi musuh bebuyutan keluarga Fengku? Maukah kamu bertarung sampai mati? Tidak peduli dengan orang-orang di belakangmu? Tidak peduli dengan puluhan miliar manusia di bumi? Xing Jian menjawab dengan gugup. Dia bisa merasakan bahwa niat membunuh di Lindong semakin kuat. Tindakan dapat diambil kapan saja. Bahkan jika dia sendirian, akan sulit untuk melarikan diri melawan penguasa puncak alam semesta dengan dua keterampilan tempur terbaik, apalagi 2 botol minyak. Salah satunya adalah kepala muda keluarga Feng yang baru didirikan. Salah satunya adalah cucunya sendiri. Tak satu pun dari mereka bisa menyerah. Justru karena aku ingin menjaga mereka, maka aku melakukan ini dan mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati. Lagi pula, aku tidak percaya sama sekali jika kamu Feng Xingjian mengatakan bahwa orang-orang seperti kamu hanya mencari keuntungan. Siapa yang tahu jika kamu mau hanya berjanjilah dan kemudian berubah pikiran. Jadi, kedua syarat ini tidak boleh hilang. Jika tidak, kamu harus tetap di sini hari ini. Aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Lindong tidak berkata apa-apa lagi. Menunggu jawaban Feng Xingjian, tapi tubuhnya sudah siap. Selama Feng Xingjian memiliki jawaban yang buruk, mereka akan langsung membunuh mereka. Feng Jiuxiong dan Feng Ziyu gemetar. Penduduk asli ini terlalu kuat. Dia sebenarnya bisa menghancurkan galaksi battleship dengan satu pukulan. Dan masih sangat muda, takut. Bagaimana karakter seperti itu bisa muncul di daerah terpencil di galaksi ini? Sulit dipercaya, bisakah mereka benar-benar melarikan diri hari ini? Keduanya bergerak menuju Feng Xingjian bersama-sama. Feng Xingjian juga sedang berjuang keras di dalam hatinya saat ini. Saya tidak setuju. Saya mungkin akan ditinggalkan di sini hari ini. Bahkan jika Anda mencoba segala cara, akan sulit untuk melarikan diri. Bagaimanapun, mereka adalah 2 dunia kecil yang terpisah. Lawan juga memiliki 2 keterampilan tempur terbaik, 1 serangan dan 1 pertahanan. Adapun menyetujui permintaan Lindong, itu tidak mungkin. Keluarga Feng tidak mengizinkannya melakukan ini. Siapa yang tidak tahu bahwa nenek moyang keluarga Feng menghargai wajah lebih dari apapun? Jika dia benar-benar melakukannya, bagaimana keluarga Feng bisa bermartabat dan mendapatkan pijakan di galaksi Bima Sakti? Nenek moyang tidak mengizinkannya pergi, apa yang harus dilakukan? Feng Xingjian sangat cemas. Mata Lindong tampak semakin tidak sabar. Dia tahu bahwa pihak lain tidak tahan untuk mengambil tindakan. Dia segera berkata, bahkan jika aku ingin berjanji padamu, aku harus kembali dulu, kan? Kamu tidak harus kembali, biarkan wanita itu kembali, kata Lindong. Tidak, biarkan mereka tinggal di sini. Hanya ketika aku kembali aku bisa menjelaskannya kepada kakak laki-lakiku yang tertua. Jangan khawatir, salah satu dari mereka adalah kepala muda keluarga Fengku, dan yang lainnya adalah cucu perempuanku. Kami tidak bisa memberikannya. Serang mereka. Feng Xingjian baru saja selesai berbicara. Feng Jiuxiong dan Feng Ziyu berhenti. Mereka tidak ingin tinggal di sini. Tuan kedua, saya tidak ingin tinggal di sini. Kakek, saya juga tidak ingin tinggal di sini. Jangan khawatir, saya akan kembali dan meyakinkan kakak laki-laki tertua saya bahwa yang terbaik adalah jika masalah ini dapat diselesaikan secara damai. Jika tidak bijaksana jika keluarga Feng memiliki musuh dengan potensi yang tidak terbatas. Tinggalkan keduanya di sini. Padahal, dia sudah terlanjur dijatuhi hukuman mati di dalam hatinya.
Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Lebih baik mereka berdua mati daripada mati sendirian. Balas dendam saja pada mereka ketika saatnya tiba. Tapi datanglah lain kali. Penduduk asli ini tidak boleh diberi kesempatan. Oke, tapi sebelum itu, kamu perlu membuat pengumuman online atas nama keluarga Feng. Lindong mundur selangkah dan berkata, "Tempat ini sangat jauh dari jantung Bima Sakti. Bagaimana kita bisa melepaskannya? Kita hanya bisa melepaskannya setelah aku kembali. Anda dapat mengirimkannya. Tempat ini sudah terhubung ke jaringan seluruh galaksi. Selama Anda mengirimkannya, semua jaringan yang terhubung di seluruh galaksi dapat dilihat, termasuk keluarga Feng Anda." Feng Xingjian terkejut. Tampaknya tidak ada keraguan bahwa orang kuat pernah benar-benar datang ke bumi. Sebenarnya membangun jaringan yang dapat menghubungkan galaksi Bima Sakti bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang awam. Penduduk bumi ini pasti telah menerima warisannya untuk memiliki kekuatan yang begitu besar. Aku harus kembali dan mendiskusikannya dengan keluargaku. Setelah Feng Xingjian selesai berbicara, dia memandang Lindong dengan perasaan bersalah. Rupanya dia pun merasa perkataannya agak tidak bisa diandalkan. Sungguh, Lindong berkata sambil tersenyum tipis, "Feng Xingjian, sebenarnya kamu sama sekali tidak berniat menyetujui persyaratanku, kan? Mempertahankannya membuktikan bahwa kamu telah menyerah. Keluarga besar adalah keluarga besar. Aku punya melihatnya. Bahkan tuan keluarga muda dan cucunya sendiri bisa menyerah. Saya harus mengagumi kekejaman Anda, dan saya benar-benar bersedia menyerah dalam hal ini." Feng Ziyu dan Feng Jiuxiong memandang Feng Xingjian pada saat yang bersamaan. Sepertinya dia ingin tahu apakah yang dikatakan Lindong itu benar. "Jiuchong, Ziyu, jangan dengarkan omong kosongnya, dia ingin membuat perpecahan di antara kita." Sebelum Feng Xingjiang selesai berbicara, Lindong menyela, lelucon yang luar biasa. "Apakah kamu mencoba membuat perpecahan di antara kamu? Saya bertanggung jawab atas Anda sekarang. Di tangan saya, apakah saya perlu melakukan ini?" Feng Xingjian tahu bahwa mustahil untuk melarikan diri hari ini. Pihak lain bisa menjadi orang kuat di puncak level penguasa alam semesta di usia muda. Bagaimana dia bisa dibodohi dengan mudah, kini dia merasa lebih rileks. "Mengapa kamu harus memaksaku?" Feng Xingjian berkata sambil menghela nafas. "Bukan aku yang memaksamu, tapi keluarga Fengmu yang memaksa kami. Kami menjalani kehidupan yang baik, tapi Feng Ruoshen pertama kali datang untuk memperbudak bumiku, dan setelah dibunuh olehku, sekarang kamu ada di sini lagi. Saat aku mengetahui bahwa kamu akan muncul juga setelah kecelakaan itu, keluarga Fengmu mungkin akan mengirim orang yang lebih kuat. Menurutmu siapa yang kami provokasi?" "Kamu tidak memprovokasi siapapun. Itu karena kamu masih merupakan planet dengan kehidupan asli ketika Ruochen menemukannya. Hanya karena ini, apakah kami pantas diperbudak olehmu?" Lindong perlahan-lahan meninggikan suaranya. "Kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Kamu akan melakukan hal yang sama ketika kamu mencapai level kami. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah melakukannya," kata Lindong dengan serius. Feng Xingjian tertawa dan tidak menjawab lagi. Sebaliknya, dia mengeluarkan ramuan dari tubuhnya. Kelihatannya mirip dengan pengobatan genetik, tapi cairan di dalamnya berwarna merah tua. "Kakek, tidak." Feng Ziyu melihat Feng Xingjian mengeluarkan ramuan merah tua itu dan berkata untuk menghentikannya. "Tuan kedua, kamu..." Feng Jiuxiong juga ingin membujuknya. Tapi memikirkan situasi mereka bertiga saat ini, dia menelan kata-katanya lagi. Feng Xingjian tidak berkata apa-apa,
Setelah mengeluarkan ramuan merah tua itu, dia membukanya dan memasukkannya ke mulutnya dan meminumnya. Lindong menyaksikan semua ini dari kejauhan. Dia secara naluriah merasa bahwa apa yang dipegang Feng Xingjian tidaklah sederhana. Segera ambil tindakan. Tubuh itu langsung melintasi jarak 2 hingga 300 km dan muncul di depan Feng Xingjian. Dia meninju mereka bertiga, batalkan tinju ilahi. Ini adalah pukulan yang dapat dengan mudah menembus kapal perang galaksi. Namun, menghadapi pukulan ini, Feng Xingjian tidak menunjukkan kepanikan. Auranya tiba-tiba naik, dia juga meninju Lindong. Bang, kedua tinju itu bertemu. Dampak dahsyatnya membentuk badai di kehampaan dan menyapu ke segala arah. Mata Lindong mengecil, dia merasakan kekuatan besar datang dari tangan Feng Xingjian. Mayatnya langsung terlempar ke belakang puluhan kilometer. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sangat terkejut. Dia tidak menahan pukulan ini. Dengan kekuatan tempur puncak level penguasa alam semesta, Fight Divine Fist dapat dengan mudah menghancurkan galaksi battleship. Feng Xingjian memberinya kesan bahwa dia hanya berada di level penguasa alam semesta. Tapi setelah meminum ramuan merah tua itu, kekuatan tempurnya tiba-tiba meningkat tajam. Itu hanya pukulan yang tergesa-gesa, sudah setara dengannya. Benar saja, orang-orang di keluarga besar ini tidaklah sederhana, dan mereka semua memiliki kartu trufnya masing-masing. Feng Xingjian juga terdorong mundur puluhan kilometer oleh Fight Divine Fist milik Lindong. Feng Jiuxiong dan Feng Ziyu terlindungi di belakangnya. Itu tidak terpengaruh oleh pertarungan antara keduanya. Kalau tidak, pukulan dari tabrakan tadi, dampaknya bisa dengan mudah membunuh mereka berdua. Kalian berdua, mundurlah. Jika aku menang, segera gunakan jaringan bumi untuk memberitahu keluarga, beritahu kakak laki-laki segala sesuatu tentang situasi di sini, dan minta mereka datang secepat mungkin. Jika aku kalah, lupakan saja semuanya dan kamu bisa melarikan diri jika kamu bisa melarikan diri. Tidak ada yang bisa aku lakukan jika aku tidak bisa melarikan diri. Mengerti? Feng Xingjian berkata dengan gigi terkatup. Saya mengerti, kakek, saya mengerti, tuan kedua. Feng Jiuxiong dan Feng Ziyu menjawab secara bersamaan. Lindong berada ratusan kilometer jauhnya, memandang Feng Xingjian di kejauhan. Saat ini, dia sedang meminum ramuan merah tua. Tidak hanya kulit di sekujur tubuhnya yang berubah menjadi merah. Bahkan mata, rambut, dan alisnya semuanya berubah menjadi merah. Seluruh orang dipenuhi dengan aura kekerasan. Meskipun Lindong berada sangat jauh, dia bisa merasakannya dengan jelas. Yang diminum Feng Xingjian adalah ramuan pembakar darah yang 100 kali lebih berharga daripada ramuan genetik. Ia dapat langsung menyerang setiap sel di tubuh saat dikonsumsi. Meningkatkan vitalitas dan kekuatan sel. Kekuatan tempur pengguna meningkat pesat dalam waktu singkat. Namun ramuan pembakar darah bisa berbeda dengan ramuan gen. Obat genetik tidak memiliki efek samping. Itu hanya menginspirasi bakat. Jika tidak ada bakat, meminum obat genetik tidak akan ada pengaruhnya. Efek samping ramuan pembakar darah ini sangat serius. Ini secara langsung merangsang setiap sel pengguna. Tidak peduli siapa yang mengambilnya, ini akan meningkatkan kekuatan tempur pengguna dalam waktu singkat. Meski diambil oleh orang biasa, dia juga akan menjadi sangat kuat dalam sekejap. Jika pengguna tidak meminum obat yang diresepkan saat dalam perjalanan, maka akan dilepaskan. Semua sel di tubuh pengguna akan mati setelah bersinar dan menghasilkan panas. Maka orang yang meminumnya akan mati total. Semakin cepat diatasi,
semakin kecil efek sampingnya. Namun efek samping ini relatif kecil, karena selama kamu meminum ramuan pembakar darah, kamu akan meminum ramuan pelepasnya bahkan pada saat kamu meminumnya lagi. Masa depan pria ini tidak hanya hancur, artinya, mustahil untuk menembus ke level berikutnya. Rentang hidup juga akan berkurang banyak. Selain itu, sel-sel di seluruh tubuh akan berada dalam keadaan semi tidak aktif setelah distimulasi. Pengguna akan mengalami kelemahan dalam jangka waktu yang lama. Harga ini tidak sedikit. Ramuan pembakar darah sebenarnya menggunakan umur untuk meningkatkan kekuatan dan meringankan penggunanya dari krisis. Jika Anda tidak perlu melakukannya, tidak ada yang mau meminum ramuan pembakar darah. Belum lagi benda ini sangat berharga. Ini juga akan mempercepat waktu kematian pengguna dan merusak masa depan pengguna. Feng Xingjian juga tahu bahwa dia akan mati. Jadi dia bertaruh dengan meminum ramuan pembakar darah. Mungkin Anda bisa bertahan jika menang, tentu saja jika Anda kalah, tentu saja. Apa yang baru saja kamu minum? Mengapa kekuatan tempurmu meningkat begitu banyak? Lin Dong mau tidak mau bertanya. Ah, Feng Xingjian meraung keras. Tubuhnya telah menghilang ke tempatnya. Bergegas menuju Lin Dong. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk menjawab pertanyaan Lin sekarang? Untuk konstruksi populer saat ini, waktu adalah hidup. Lepaskan kondisi terbakar darah 1 detik sebelumnya. Itu juga akan memungkinkan dia untuk hidup lebih lama. Lin Dong melihat pihak lain tidak menjawab, tidak perlu lagi membuang-buang kata. Tubuh itu juga bergegas menuju Feng Xingjian yang kejam. Untuk konfrontasi langsung di level yang sama, Lin Dong tidak pernah takut pada siapapun. Tubuhnya telah diperkuat secara sistematis. Feng Xingjian bahkan tidak terlalu takut. Semua sel di tubuhnya telah diaktifkan secara ekstrim. Saya merasa seperti saya memiliki kekuatan yang tiada habisnya di sekujur tubuh saya. Bang, keduanya bertabrakan. Dalam sekejap, mereka semua mundur. Kemudian terus bergegas menuju pihak lain. Bang 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 bang. Suara tabrakan yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh kehampaan. Setiap suara memekakkan telinga. Manusia perkasa bumi dan Feng Jiuxiong di kejauhan harus menutup telinga mereka dan terus mundur dengan rasa sakit di wajah mereka. Mereka, para penonton, tidak bisa melihat dengan jelas sosok Lin Dong dan Feng Xingjian. Hanya suara tabrakan yang keras yang terdengar di kehampaan. Keduanya bertarung dengan pukulan ke daging. Lin Dong menjadi semakin ketakutan saat bertarung. Dengan kekuatan tempur puncaknya di tingkat penguasa alam semesta, dia menggunakan keterampilan tempur terbaik Void Divine Fist. Kekuatannya hampir mencapai tingkat Master Domain alam semesta setengah langkah. Feng Xingjian hanya berada di level penguasa alam semesta, tetapi setelah meminum ramuan merah, dia sebenarnya mampu bertarung dengannya begitu lama tanpa kalah. Bahkan sedikit lebih baik darinya. Hal ini membuat Lin Dong sulit membayangkan jenis ramuan apa yang bisa sekuat itu. Inilah kesenjangan tingkat teknologi. Ming level 3 jauh lebih tinggi daripada Ming level 0,7 di bumi. Efek samping obat pembakar darah tidak hanya menstimulasi sel, tetapi juga menguras vitalitas sel-sel tubuh terlebih dahulu, sehingga memperpendek umur penggunanya. Hal ini juga dapat mempengaruhi otak orang yang meminumnya. Menempatkan pengguna dalam keadaan emosional yang marah. Pikiran hanya mempunyai satu pemikiran, yaitu membunuh musuh secepat mungkin. Dan rasa sakitnya akan hilang secara bertahap. Pada tahap selanjutnya, ia bahkan akan lepas kendali sehingga menyebabkan musuh tidak dapat dibedakan. Sangat lambat,
Karena pertempuran berlangsung semakin lama, Lindong juga menemukan ada yang tidak beres. Meskipun kekuatan tempur Feng Xingjian telah meningkat pesat. Dalam konfrontasi head-to-head, kekuatan tempur puncak Lindong di tingkat penguasa alam semesta, ditambah dengan keterampilan tempur terbaik Void Divine Fist, masih menempatkannya pada posisi yang sedikit dirugikan. Tapi Feng Xingjian sepertinya mengalami beberapa fenomena abnormal. Karena dia tidak bisa bersembunyi atau bertahan sama sekali. Yang dia tahu hanyalah dia bergegas maju dengan membabi buta dan ingin membunuh Lindong. Lindong sering memukulnya 2 atau 3 kali. Baru setelah itu dia bisa memukul Lindong. Namun momen ini pun membuat Lindong merasa sangat tidak nyaman. Bang, bang, pukulan berikutnya. Keduanya saling tolak-menolak lagi. Setelah Feng Xingjian menghentikan tubuhnya, dia segera bergegas menuju Lindong tanpa berhenti sama sekali. Jejak darah mengalir dari sudut mulut Lindong. Setelah banyak konfrontasi, organ dalamnya juga dilukai oleh Feng Xingjian. Melihat Feng Xingjian yang terus bergegas mendekat, Lindong mengerutkan kening. Ini bukan cara yang tepat. Pihak lain sepertinya tidak takut mati atau kesakitan. Melanjutkan perjuangan seperti ini akan menjadi kerugian besar. Dia memutuskan untuk tidak menghadapi Feng Xingjian secara langsung. Tunda dulu beberapa saat, keadaan meminum obat khusus untuk meningkatkan kekuatan tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Selama efek obat ini hilang, Feng Xingjian tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Dan jika hal semacam ini tidak memiliki efek samping sama sekali, Lindong tidak akan pernah mempercayainya. Song Simin dan elit bumi lainnya di kejauhan merasa gugup. Apalagi saat dia melihat darah mengalir dari sudut mulut Lindong. Huang Fu Xiu sangat ketakutan hingga dia berteriak. Tentu saja, mereka berdoa untuk Lindong, tidak bisa berbuat apa-apa. Tingkat pertarungan ini, jika Anda mendekat lebih dekat lagi, Anda akan terbunuh dan terluka setelah pertempuran antara keduanya. Meskipun Feng Jiuxiong dan Feng Ziyu melihat bahwa Feng Xingjian lebih unggul dalam pertempuran, mereka sama sekali tidak senang. Sebaliknya, ekspresinya menjadi semakin serius. Mereka secara alami mengetahui efek ramuan pembakar darah. Jika kamu tidak bisa membunuh musuh dalam waktu singkat setelah meminum ramuan tersebut, kemudian saat pertempuran semakin lama, ini akan semakin merugikan pengguna. Jika Feng Xingjian masih tidak bisa membunuh musuh setelah beberapa saat, mereka akan melarikan diri terlebih dahulu. Jika tidak, ketika obat Feng Xingjian habis, mereka tidak punya pilihan selain mati. Keduanya memandang Lindong yang berdiri di kejauhan. Ada darah mengalir dari sudut mulut, dia pasti terluka. Tapi tidak terlalu berat, bagaimana orang ini berlatih? Usia ini, ditambah dengan kemampuan bertarung seperti ini. Bahkan di seluruh galaksi Bima Sakti, tidak ada yang bisa melampauinya. Ini benar-benar sangat jahat. Mengapa Feng Ruochen memprovokasi orang seperti itu? Bukankah ini menciptakan musuh yang kuat bagi keluarga Feng? Jika manusia pribumi ini diberi waktu lebih lama untuk tumbuh dewasa, mungkin seluruh keluarga Feng akan dikalahkan olehnya. Tepat ketika Feng Jiuxiong mengetahui bahwa dia ada di sini untuk memberikan segel budak benih bumi yang ditemukan oleh Feng Ruochen. Dalam hatinya, dia merasa bahwa Feng Ruochen hanyalah orang tuanya yang terlahir kembali. Bahkan jika dia mati, dia harus memberinya hadiah yang begitu besar. Dan sekarang, dia sudah sangat memarahi Feng Ruochen di dalam hatinya. Bahkan jika mereka mati, mereka akan dikuburkan bersama mereka. Bahkan dimungkinkan untuk bertemu dengan seluruh keluarga Feng.
Dia benar-benar seorang pria yang gagal mencapai apapun tetapi gagal lebih dari yang dia lakukan, dan dia menyebabkan kesengsaraan bagi mereka. Dalam pertempuran berikutnya, Lindong mengadopsi strategi mengembara. Pilih untuk tidak mengalami kesulitan dengan Feng Xing. Tapi Feng Xingjian juga bukan seorang vegetarian. Setelah kekuatan tempur melonjak, kecepatannya tidak lebih lambat dari Lindong. Lindong tidak bisa melarikan diri jauh, jadi dia harus berbalik dan melawan Feng Xingjian beberapa kali. Kemudian mencari peluang untuk terus melarikan diri. Gunakan ini untuk menunda waktu, setelah mengulanginya beberapa kali. Hasil yang dicapai cukup baik, Feng Xingjian tidak bisa membunuh Lindong untuk waktu yang lama. Suasana hati mulai menjadi semakin ganas, setelah melarikan diri oleh Lindong beberapa kali. Raungan seperti binatang keluar dari mulutnya, mengejutkan semua orang. Kuharap aku bisa mencabik-cabik Lindong. Pada saat ini, Lindong merasa bahwa dia tidak menghadapi seseorang, tetapi seekor binatang buas dalam keadaan kejam. Faktanya, perasaan Lindong tidak salah. Ramuan pembakar darah diambil dari darah binatang raksasa berbintang yang disebut Tyrannosaurus kuno. Tyrannosaurus Rex kuno tidak ada bandingannya dalam bentuk fisik. Tapi temperamennya keras, ia dilahirkan dengan tubuh setingkat satelit. Begitu Anda mencapai usia dewasa, kekuatan fisiknya bisa mencapai tingkat penguasa alam semesta. Ia juga merupakan ras yang sangat kuat di alam semesta. Oleh karena itu, ramuan pembakar darah yang dibuat dengan menggunakan darahnya sebagai obat juga sangat berharga. Mereka yang meminumnya juga akan terpengaruh oleh gen kekerasan darah Tyrannosaurus kuno. Emosi perlahan-lahan lepas kendali, ini juga salah satu efek sampingnya. Jika Feng Xingjian bisa tetap terjaga, Lindong mungkin tidak bisa melakukannya dengan mudah. Setidaknya tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap Lindong. Feng Xingjian dapat bergegas langsung ke Song Ximin dan manusia lain di bumi, dan setelah berurusan dengan mereka, dia dapat datang ke bumi dan menghancurkannya sepenuhnya. Dalam kondisinya saat ini, beberapa pukulan bisa meledakkan bumi dan menghancurkannya. Lindong tidak ingin ini terjadi. Dia hanya bisa menghentikan Feng Xingjian dan menghadapinya secara langsung. Hal ini menghindari strategi Lindong Yudou, namun, tingkat teknologi peradaban tingkat ketiga masih belum mampu menghilangkan gen kekerasan dari darah Tyrannosaurus kuno. Namun, menggunakan darah binatang langit berbintang lainnya tidak dapat mencapai efek stimulasi sel seperti darah Tyrannosaurus kuno. Bang! Terdengar suara keras. Lindong berbalik dan meninju Feng Xingjian. Tubuh itu mundur dan segera melarikan diri. Feng Xingjian meraung. Warna merah tua di sekujur tubuhnya mulai menjadi semakin cerah. Feng Jiuxiong dan Feng Ziyu melihat situasi ini. Keduanya saling memandang, tubuh itu mulai mundur perlahan. Bersiaplah untuk melarikan diri dari sini. Feng Xingjian berada dalam kondisinya saat ini. Efektivitas ramuan pembakar darah telah mencapai tahap lanjut. Saat ini, dia perlu melampiaskan, dan dia tidak membedakan antara teman dan musuh sama sekali. Semua kehidupan yang terlihat akan dibunuh olehnya. Bahkan Feng Jiuchong dan Feng Ziyu pun tidak terkecuali. Dan saat ini, bahkan jika Feng Xing membuat ramuan pembakar darah, dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Boom, boom, boom. Momentum Feng Xingjian meningkat lagi. Ia telah mencapai setengah langkah ke tingkat utama domain alam semesta. Gas merah keluar dari seluruh tubuh, perlahan-lahan. Gas merah menyelimuti dirinya, kemudian membentuk wujud Tyrannosaurus kuno. Ini
Lindong memandang Feng Xingjian dengan kaget. Dia belum pernah berada dalam situasi ini. Bukan hanya dia. Semua elit bumi menatap Feng Xingjian dengan wajah terkejut. Ho ho ho. Tyrannosaurus kuno yang terbentuk dari gas merah menengadah ke langit dan meraung. Keluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit. Bersambung.